welcome back to King Gallery Channel 2. Balik lagi bersama aku Nanda. Kali ini aku nggak jauh-jauh, kalau nggak nge-review mobil pasti aku update stok. Nah, kali ini aku bakal review mobil terbagus, termurah, mobil MPV ternyaman, pokoknya paling the best deh. Nah, pasti kalian penasaran kan? Karena ini Nanda udah bersemangat banget nih. Jadi kalian jangan di skip videonya, tonton terus sampai habis dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar yang beli mobil bekas berkualitas tentunya hanya di King Gallery. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe King Gallery Channel 2. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Oke pemirsa, aku udah di depan mobilnya nih, bisa kalian lihat. Wow, dari mana? Pasti dari Suzuki. Nah, aku bakal langsung kasih tahu aja speknya. Nanda punya Suzuki XL7 Beta tahun 2022 warna putih nih pemirsa, dan ini automatic ya pemirsa. Dia tangan pertama, KM masih low banget 13.000 dan pajak bulan 4 2023. Yang panjang banget dong pastinya. Nah, dari tampilan depannya udah kelihatan banget, gagah banget kan si Suzuki ini. Nah, Nanda punyanya tuh varian yang di tengah-tengahnya ya pemirsa, karena Suzuki XL7 itu ada 3 varian. Ada varian yang paling rendah itu Jetta, varian yang tengah itu Beta, dan varian paling tingginya itu Alpha ya pemirsa. Nah, kita langsung bahas ke bagian depannya dulu. Untuk bagian headlampnya dia udah multi reflektor ya pemirsa, dan juga udah ada lampu DRL nya. Lampu sennya pemirsa, lampu sennya ada di bagian sini ya, sampingnya. Nah, untuk grillnya sendiri dia ada perpaduan antara warna hitam dan juga chrome yang memanjang dari tengah sini sampai ke headlampnya ya pemirsa. Jadi kelihatan banget, gagah banget, jadi kelihatan sangat-sangat tegas gitu ya. Nah, terus di bagian tengahnya ini ada emblem Suzuki-nya ya pemirsa. Untuk fog lamp-nya juga dia udah HID dan juga udah diselingi sama frame warna black ya pemirsa. Nah, untuk under garnish-nya juga dia berwarna chrome ya pemirsa. Nah, dari bagian depannya udah kelihatan masih mulus banget karena ini tahun 2022, dan juga udah kelihatan sangat-sangat kece ya pemirsa nih. Buat kalian yang mau bisa langsung aja hubungi aku. Oke, kita langsung bahas bagian samping dulu. Stay tune. Oke pemirsa, Nanda udah di bagian samping si mobil XL7-nya. Langsung bahas bagian bannya dulu nih pemirsa. Untuk bagian bannya dia berukuran mana? Nggak kelihatan. Oke, untuk bannya sendiri dia berukuran 195 per 60 ring 16 ya pemirsa, dan peleknya itu udah two-tone color. Dan kondisi bannya juga dia masih tebal banget nih pemirsa, masih wow, masih segini, masih tebal banget nih pemirsa nih. Nah, untuk bagian spionnya dia udah regretable pastinya, dan juga udah diselingi sama lampu sennya ya pemirsa. Untuk bagian sini depan dia ada emblem VVTi, dan juga dia bagian bodi sampingnya tuh ada kayak garis-garis lekukan gitu memanjang sampai ke belakang ya pemirsa. Jadi kelihatan banget dia berbodi gitu, bodinya mantep. Nah, untuk si handle pintunya juga dia udah chrome, karena kalau varian bawahnya itu dia belum chrome ya pemirsa. Varian Jetta tuh dia belum chrome. Nah, untuk bagian atas
dia ini udah ada roof railnya. Jadi buat kalian yang punya muatan banyak bisa ditaruh di atas. Jadi memudahkan sekali ya pemirsa nih mobil Suzuki ini. Nah, untuk di sini dia udah ada talang air. Sebenarnya dia nggak ada talang airnya ya pemirsa. Cuma ini udah dipakein talang air. Dia ini udah dilapisi sama kaca film juga ya pemirsa. Jadi udah aman banget, don't worry. Nah, untuk bagian samping dia udah bener-bener mulus banget nih pemirsa. Dan bagian bawah juga udah ada kayak garis list chrome juga di bagian bawahnya. Oke, lanjut aja, jangan lama-lama, kita langsung bahas bagian belakang. Stay tune. Oke pemirsa, udah di bagian belakang si mobilnya nih. Langsung bahas aja di bagian paling atas dulu ya pemirsa. Nah, untuk bagian atas dia udah ada spoiler ya pemirsa. Tapi karena ini varian beta sebenarnya dia nggak ada ya pemirsa. Jadi ini cuma bawaan aja, cuma pasangan aja. Nah, untuk si kaca belakang dia udah dilapisi depogger dan juga udah ada wiper bagian belakangnya. Di bagian tengah sini udah ada emblem Suzuki yang lumayan besar ya pemirsa. Nah, untuk bagian lampu belakangnya dia udah LED ya pemirsa. Nah, untuk bagian sini dia udah ada emblem XL7-nya, varian si Suzuki-nya. Nah, untuk bagian belakang juga tampak mulus, tampak gede juga kelihatannya. Nah, kita langsung lihat ke bagasinya. Oke, untuk bagian bagasi nih pemirsa, menurut Nanda ya, ini tuh masih lumayan luas banget lah ya. Karena ini dia kan 3 baris juga ya pemirsa. Tapi kalau emang pemirsa pengen 2 baris aja, ini bisa di nonaktifkan. Jadi nggak dipakai gitu, bisa dijadiin bagasi. Dan kalaupun dijadiin bagasi tuh bener-bener lumayan luas banget. Bisa cukup beberapa koper ya pemirsa. Buat kalian yang keluarganya emang gak banyak-banyak banget, bisa banget nih. Ini nggak usah difungsikan. Nah, untuk bagian bawahnya ada juga nih tempat nih buat kalian naro-naro toolkit dan lain-lain. Atau mau naro-naro apa, bisa banget di bawah sini. Ini tuh bener-bener safety banget nih soalnya. Kita langsung bahas ke bagian interiornya. Stay tune. Oke pemirsa, udah di bagian dalam interiornya nih. Wow, udah masih plastik-plastik ya. Ini kelihatan banget baru-barunya nih pemirsa. Nah, untuk bagian dalam sendiri, ini dia nih full black ya pemirsa. Full black, dan di bagian atasnya untuk plafon dia berwarna krem ya pemirsa. Nah, aku bakal jelasin sedikit tentang sejarahnya si Suzuki XL7 ini ya pemirsa. Untuk Suzuki XL7 ini pertama kali diluncurkan tuh pada bulan Februari tahun 2020 ya pemirsa, belum lama-lama banget. Dengan berbagai macam varian yang tadi aku sebutin. Varian pertama itu dia ada Jetta, ada Matic sama manual. Varian kedua itu ada Beta, varian yang ini Matic sama manual. Dan juga ada varian paling tingginya itu Alpha, Matic dan manual ya pemirsa. Jadi yang Beta ini bener-bener di tengah-tengahnya. Nah, dan perubahannya pun nggak banyak banget pemirsa, nggak yang signifikan banget karena emang kecil-kecil, sedikit-sedikit banget perubahannya. Jadi untuk kalian yang mau si varian Beta ini, menurut aku sih worth it banget ya pemirsa. Nah, kita langsung bahas bagian setirnya dulu. Untuk setir dia kulit ya pemirsa, full kulit, dan juga emang ini masih enteng-enteng banget nih pemirsa. Dan juga karena mobil Jepang, pastinya dia kalau lampu sen ada di bagian kanan dan wiper di bagian kiri ya pemirsa. Dan di bagian sini ada mode, di bagian kiri ada mode. Kalau di bagian kanan dia polos gini ya pemirsa. Nah, di bagian sini dia ada kayak telepon gitu nih buat telepon. Sama ada bluetoothnya nih pemirsa di bagian setirnya. No, speedometernya sendiri dia ini warnanya nggak yang signifikan banget, dia masih warna hitam. Dan juga kilometernya tuh masih 13.000 ya pemirsa, sangat low banget. Nah, untuk si head unit, untuk varian yang mana aja dia sama banget, nggak ada yang berubah, dan udah touchscreen pastinya ya pemirsa. Nah, untuk si entertainmentnya juga udah digital. Dan untuk lampu hazard dia ada di bagian sini ya pemirsa. Untuk AC
yang pasti dingin banget pemirsa, dingin menggigil. Nah, dia udah ada 4 blower nih, 1, 2, 3, 4. Udah cakep banget nih pemirsa. Untuk transmisi nih pemirsa, untuk transmisi ini dia automatic ya pemirsa, jangan salah. Kita punyanya yang matic, dan juga rem tuas remnya dia masih hand rem. Nah, untuk si kursi, pengaturan kursinya dia masih manual ya pemirsa. Bagian kiri kanan masih manual. Nah, di bagian sini dia udah ada kayak untuk regretable-nya dan juga untuk pengaturan window-nya juga ya pemirsa. Nah, untuk varian Alpha dia ada spion e-mirror-nya. Jadi kalau yang varian beta dia belum ada ya pemirsa. Jadi pembedanya cuma itu aja sih. Jadi nggak seperti Nanda bilang tadi, nggak yang signifikan banget ya pemirsa. Dan juga masih lumayan lega banget nih bagian belakang. Dan juga bagian kursi pengemudi juga masih bener-bener oke banget nih pemirsa. Nah, buat kalian yang penasaran harganya, pasti mungkin pemirsa akan menyangka ini harganya tuh benar-benar mahal. Tapi pemirsa harus stay tune dulu, tunggu videonya sampai akhir karena ini benar-benar mobil termurah pemirsa. Oke, stay tune. Aku bakal kasih tahu harganya di depan. Cekidot. Oke pemirsa, nih Nanda udah di bagian depannya lagi. Kalau udah di bagian depannya lagi, pasti pemirsa tahu Nanda bakalan bahas apa, yaitu harganya. Setelah bahas bagian depan, samping, belakang, dan juga interior, pasti pemirsa pada penasaran harganya tuh dibanderol berapa sih. Nah, sebelum Nanda kasih tahu harganya, Nanda bakal kasih tahu lagi speknya lagi ya pemirsa. Nanda punya Suzuki XL7 Beta AT putih tahun 2022. Tangan pertama, kilometer masih 13.000, pajak bulan 4 2023. Untuk harga cashnya, dia dibanderol dengan harga 252 juta aja, masih bisa nego nih pemirsa. Buat kalian yang mau nego-nego, bisa langsung datang ke showroom atau langsung hubungin Nanda. Bakal kita kasih harga terbaik, harga yang bener-bener cocok di pemirsa sekalian. Nah, untuk OTR kreditnya nih, yang mau kredit bisa banget. Tenor di 5-6 tahun dia cuma di 238 juta aja nih pemirsa. 238 juta kalian bisa langsung bawa mobil Suzuki LMPP ternyaman ini pemirsa. Yuk, gimana lagi kalau bukan di King Gallery pemirsa. Nah, pasti kalian nih penasaran kenapa mobil tahun 2022 ini dijual kan pemirsa. Ini dijual karena orangnya itu mau upgrade ke yang lebih tinggi lagi pemirsa. Jadi dia tuker tambah lah kayak gitu biasanya ya pemirsa. Jadi bukan karena bekas tabrak atau bekas banjir pemirsa, karena di King Gallery kita menjaminkan garansi pemirsa. Jadi kita ada 3 pagar. Yang pertama, jaminan dari showroom, yaitu tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometer asli, mesin metek tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan juga surat-surat asli atau APSA ya pemirsa. Nah, untuk pagar yang kedua juga, semua mobil yang ada di King Gallery itu sudah lulus inspeksi otospektor atau pihak ketiga ya pemirsa. Jadi udah dijamin aman banget, udah double checking ya pemirsa. Nah, terus kalian kalau misalkan masih worry, masih ragu, boleh banget dibawa ke bengkel resmi atau bengkel kepercayaan pemirsa sekalian ya, begitu pemirsa. Jadi jangan takut ya untuk beli mobil-mobil di King Gallery karena sudah terjamin banget pemirsa. Nah, untuk jaminan udah, harga udah, pasti pemirsa pada penasaran nih yang baru gabung di King Gallery, mau tahu alamatnya boleh aku kasih tahu lagi ya pemirsa. Untuk alamat King Gallery, kita berada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6 Y7, X6, X11, dan juga Z12, Z15 pemirsa. Masuk lewat pintu 8, itulah markas King Gallery. Nah, kayaknya cukup segitu aja nih ya pemirsa. Nah, buat kalian juga yang mau datang, bisa banget, kita tuh buka setiap hari pemirsa, cuma beda di jam aja. Jadi kita Senin sampai Sabtu kita buka dari setengah 9 sampai jam 5. Kalau hari Minggu atau weekend kita tuh bukanya jam setengah 11 sampai jam 4 pemirsa. Tapi kalau pemirsa bisanya malam nih gitu kan, bisa banget janjian dulu sama aku. Terus yang penting no PHP lah ke pemirsa. Nah, udah gitu aja ya pemirsa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nanda bakalan ngasih review-review mobil yang terbaru lagi, yang pastinya sangat-sangat bagus juga. Jadi pemirsa jangan lupa
untuk pantengin terus King Gallery. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar yang beli mobil bekas berkualitas tentunya di King Gallery. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe King Gallery channel 2.